Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Nggak bisa, Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio nggak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak mama. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang masih berewang cebili kembali di menit ke-15 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana beberado ya. Yalah Sobat Budaya masih di Sriwijaya Pagi dan seperti biasa di jam 9 paginya kita bakal ada program unggulan, ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang komunitas dari berbagai yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan ini sudah mempersamai kita ada adik-adik kece nih dari SMA Negeri 11 Palembang tergabung dalam komunitas Bujang Gadis SMA Negeri 11 Palembang. Kita sapa dulu, ada siapa bayi nih, cantik-cantik dan tampan galau ya. Halo, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Wih, ini ada Bujang Gadis dari SMA Negeri 11 Palembang. Boleh kita kenalan satu persatu dulu kali ya. Ini sudah fresh-fresh semua. Wih, ada dua si ganteng, ada satu si cantik nih. Dari yang paling cantik dulu ada siapa nih? Boleh silakan perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Sritami. Alhamdulillah kalau di SMA Negeri 11 saya diamanahkan menjadi Gadis Manlas tahun 2024-2025. Oke, oh sebutannya Gadis Manlas ya? Iya, Oke, Manlas. periode 2024 sampai dengan 2025. Betul sekali, Kak. Sebelahnya siapa? Oke, halo teman-teman. Halo. Saya Wahyu Kardiansyah. Nah, alhamdulillah di SMA 11 Wahyu diamanahkan sebagai bujang lingkungan nih. Bujang periode lingkungan. 2024-2025. Oke, satu lagi. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Agustia Prima. Ah. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai bujang berbakat Semanlas tahun 2024 sampai 2025. Oke, jadi sudah ada gadis Semanlas, ada bujang lingkungan Semanlas dan juga bujang berbakat Semanlas sudah hadir membersamai kita pada hari ini ya. Dan juga kita ada topik yang akan kita bahas pada hari ini, adik-adik. Kita akan membahas tentang ciptakan karakter positif sejak dini dengan aktif bersosialisasi. Seperti yang kalian lakukan sekarang ya, bersosialisasi di lingkup sekolah. Oke, baik. Nah, kita tanya dulu nih, Nabila ya. Oke, Nabila mengikuti Bujang Gadis SMA 11 ini sejak kelas berapa? Oke, kalau Nabila pribadi mengikuti Bujang Gadis ini sejak kelas 10, Kak. Kelas 10. Iya, kelas 10 itu awal mula daftarnya dan sampai kelas 11 ini. Oke. Iya. Berarti baru pertama kali daftar ikut langsung jadi pemenang. Iya, alhamdulillahnya. Wih, mantap. Berarti pasti ini effort yang dilakukan atau persiapan yang dilakukan nggak kaleng-kaleng nih ya. Iya, betul sekali Kak. Tentunya kita memiliki banyak sekali persiapan untuk mengikuti organisasi Bujang Gadis SMA Negeri 11 ini. Oke, jadi salah satu ini bisa dibilang juga salah satu goal tertinggi kamu saat ini ya? Iya, menjadi alhamdulillahnya. gadis SMA Negeri 11 Palembang. Wih, luar biasa loh Nabila. Selanjutnya ini ada Wahyu, bujang lingkungan Semanlas. Oke, gimana Wahyu? Kamu kelas berapa nih pertama ikutan kompetisi ini? Ya, sama kayak Nabila itu saya pertama kali itu masuk di kelas 10, Kak.
Alhamdulillah saya setelah banyak persiapan dan alhamdulillah teramanahkan menjadi bujang lingkungan. Wih, bujang lingkungan berarti dia memang dilihat dari sisi lingkungannya peduli ya, Iya. peduli dengan lingkungan. Berarti Wahyu ini bisa dibilang orangnya suka bersih-bersih nih. Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Oke. Nah, kalau bujang berbakat nih, kalau boleh tahu siapa tadi Dek namanya? Agas Kak. Agas waktu berbakat ini ada ujuk bakat nggak kemarin? Ada Kak. Agas nampilin apa? Bakat saya itu pidato. Wih, public speaking, keren. Jadi Agas juga kelas 10 ikut. Kelas 10 juga ikutnya. Iya, kelas 10 ikut. Jadi gimana? Ceritain dulu nih asal mula bisa ikutan Bujang Gadis Manlas ini. Nah, oke. Jadi awal daftar itu kan karena emang udah ada tujuan buat jadi bujang di Semanlas ini. Nah, lalu setelah melewati berbagai macam tahapan, alhamdulillah diamanahkan sebagai bujang berbakat yang memang saya rasa ini adalah passion saya gitu Kak. Oke. Untuk menjadi bujang berbakat. Dan saya merasa juga bakat yang sudah saya tampilkan itu sudah sangat-sangat maksimal. Jadi saya merasa memang pantas untuk mendapatkan jabatan ini. Wih, mantap. Nggak apa-apa dong, confident dalam artian positif ya. Oke, tapi memang Agas memang suka ngobrol depan umum, berbicara depan umum Ya, suka. saya juga suka bersosialisasi gitu Kak. Oke, jadi selain pidato bisa apa lagi? MC bisa? MC bisa. Bisa. alhamdulillah. Oke, storytelling bisa juga. Kalau untuk Lumayan. storytelling dalam bahasa Inggris itu masih Masih agak kurang belajar gitu. Tapi juga. kalau dalam bahasa Indonesia insya Allah bisa. Oke, nggak apa-apa dong, kan ini masih proses belajar. Kalau misalkan sudah punya basic, sudah punya passion di awal, tinggal dipoles saja deh, masih akan mulus sendiri nanti. Oke, Nabila berarti gadisnya ya? Iya, Kak, Wih, betul. Nabila gadisnya. Jadi gimana nih? Ceritain dulu Nabila, asal mula kamu bisa tertarik ikut di ini bisa dibilang pageant ya? Iya, pageant awal sekolah. pageant sekolah ini gimana Nabila? Oke, semuanya. Awal mula Nabila tertarik dalam organisasi Bujang Gadis ini kemarin itu cek Instagram. Oke. Pas SMP itu gimana sih Bujang Gadis sekolah SMA luar. Nah, Nabila ingin masuk ke SMA 11 nih. Kepoin Kak dari Instagramnya. Oke. Dari Instagramnya tuh wah tertarik nih, organisasinya bagus. Terus program kerjanya bisa menginspirasi semua orang gitu Kak. Oke. Jadi Nabila kelas 10 itu langsung cari-cari tanya-tanya ke kakak kelas. Gimana sih cara daftar Bujang Gadis ini? Gini dibilangin. Terus Nabila langsung ikut daftar dan mengikuti tahapan-tahapan tesnya. Kan Oke. ada beberapa tes nih. Benar. Terus belajar. Iya, belajarnya gimana Nabila belajarnya? Nah, otodidak Kak awalnya. Otodidak. Untuk tes wawancara itu kan mikir gimana nanti gugupnya, gimana nanti biar bisa nggak kagok gitu pas jawabnya. Oke. Itu belajarnya dari TikTok. Wih, Ya, dari TikTok Kak. Oke. Belajar gimana cara menjawab wawancara yang baik dan benar, cara duduknya, dan bagaimana cara biar kita bisa melatih diri berpublic speaking di depan kakak-kakak dan di depan Oke, semua orang iya gitu. benar. Oke, berarti Nabila memang memanfaatkan sosial media ataupun era digital sekarang Iya. dengan hal positif nih. Jadi dia juga bisa belajar tentang apa yang nanti bakal dia tuju ya Nabila Iya, betul, Kak. Berarti nggak melulu tentang hiburan aja nih. Iya. TikTok nggak melulu tentang dance atau segala macam ya. Tetapi ada juga sisi baik yang bisa diambil dari TikTok itu sendiri. Karena bener Nabila, kan sekarang kan banyak tutorial ya. Iya, betul. Kalau mau kita cari tahu apa aja di TikTok dimanapun itu mudah sekali Iya. kita akses untuk belajar lebih serius lagi. Iya, bisa kita manfaatkan semua kan, tidak Benar. di sisi negatifnya aja. Benar, gitu. jadi itu tergantung dari pribadi masing-masing untuk bijak bersosial media ya. Iya. Mantap, cakep Nabila. Oke, kalau dari Wahyu gimana Wahyu? Awal mula tertarik di Bujang Gadis Manlas ini, apa yang ada di pikiran Wahyu bisa ikutan di Bujang Gadis Manlas ini? Oke, jadi Wahyu itu sebenarnya dari dulu emang tertarik di dunia pageant gitu Kak. Oke. Tapi menurut Wahyu untuk langsung ngikuti pageant luar itu agak melangkah gitu Kak. Jadi melihat di SMA 11 ini ada pageant sekolah, Oke. maka saya ikutilah pageant sekolah itu. Ada peluang dulu ya. Iya, biar ada peningkatan gitu. Oke, step by step ya. Step by step, Oke, ya. jadi pertama di lokal dulu. Di lokal oke, nanti coba di luar ya. Iya. Oke. Emang ada goal sendiri kamu habis selesai dari Semanlas ini pengen ikutan pageant apa lagi yang tingkatan di luar? Ya, kebetulan saat ini saya lagi persiapan untuk misalnya public speaking dan lain-lainnya untuk wawancara itu kan.
Oke. Nah, ini kan banyak nih pageant-pageant di luar, terkhusus di Kota Palembang nih. Ada Bagus Ayu, Bujang Gadis Palembang, Putra Putri Sriwijaya, Duta Genre, banyak pokoknya ya. Kamu lebih tertarik yang mana nih? Pengen ikutan? Pengen nyoba? Oke, sebelumnya saya sudah pernah mengikuti Duta Pariwisata, namun sayang sekali itu saya belum lolos ke semifinalis, Nggak baru apa-apa. sampai tahap semifinalis. Makanya saya ingin mengikuti Duta Genre nanti. Duta Genre. Iya. Bagus juga tuh. Baik. Mudah-mudahan ya lancar ya. Amin. Pokoknya belajar terus, berproses, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, apalagi kamu sudah punya basic nih. Sudah punya basic jadi bujang di sekolah kan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya ritmenya nggak terlalu jauh sih. Paling jam terbang aja yang butuh. Lebih belajar lagi produk knowledge-nya, pengetahuan segala macam lebih oke lagi. Dan juga lebih update tentang info-info saat ini, jangan lupa ya. Oke, kalau Agas dia, gimana Agas? Gimana pengalaman kamu bisa ikutan Bujang Gadis Semanlas ini? Pertama kali apa yang memotivasi Agas dia? Panggilannya siapa? Agas? Ya, Agas, oke. Tentunya yang memotivasi saya itu adalah tujuan saya ya Kak. Itu saya itu ingin membangun relasi yang banyak gitu di sekolah. Oke. Selain itu saya juga ingin mengasah public speaking saya lagi. Lalu saya ingin mencari pengalaman yang bisa saya gunakan ketika saya bekerja nanti, karena tujuan kita ikut organisasi itu adalah untuk bekal kita di kemudian hari kan Kak. Bener, setuju. Jadi itu tujuan saya mulai lihat nih ada open recruitment di Bujang Gadis. Dan saya rasa Bujang Gadis ini merupakan wadah yang cocok gitu untuk saya. Bener. Jadi akhirnya saya untuk daftar, segala berkas, segala persiapan saya lakukan, step by step, tahapan demi tahapan saya lakukan. Awalnya itu nggak terlalu yakin gitu bisa, tapi pokoknya nyoba aja dulu ya. Yang penting lakuin aja dulu. Iya, nyoba aja dulu. Nyoba aja dulu. Hasil belakangan, mau kalah mau menang. Kalau misalkan sudah memang jor-joran awalnya ya, pokoknya kalau rezeki itu nggak kemana pokoknya kita istilahnya tuh ikhtiar aja dulu, dan juga jangan lupa dibarengin sama doa ya. Oke, baik. Nah, jadi kalian bertiga ini memang seneng pageant berarti ya? Iya. Oke, ini ada berapa finalis sebenarnya yang tergabung, yang masih aktif? Kalau di jabatannya itu ada 7 Kak. 7 itu 7 pasang berarti 14 ya? Ya, ada 14. Oke, dan saat ini masih aktif semua mereka? Ya, alhamdulillah masih aktif semua. Dan harus aktif sih. Iya, kirim salam aja ya untuk semua Iya, ya. Kak. Oke, baik. Nah, ini kan kalian kan bisa dibilang nggak mudah nih menjadi Bujang Gadis Semanlas ini dengan kompetitor yang banyak dulu kan kemarin kan yang ikut. Ada berapa yang ikut kemarin ikut pemilihan ini? Kalau kemarin itu ada 100 siswa Kak. 100 siswa. lebih siswa dari Semanlas itu. Oke, dan terpilihlah kalian 7 pasang ini dan Nabila alhamdulillah menjadi gadisnya. Oke, ini kan merupakan titik yang sangat kalian idamkan ya untuk saat ini bisa juga menjabat sebagai Bujang Gadis Semanlas. Berarti ada juara 1, juara 2, juara 3 sama kategori. Kalau di Bujang Gadis Semanlas itu nggak ada juara-juara Oh, gitu, nggak ada. Kak. Gimana Iya. jadi tingkatannya? Jabatannya tuh sama rata karena Oh, sama. semua tugasnya tuh nanti dikerjain sama-sama. Oke. Jadi ada pembeda di misal ada bujang, gadis, bujang berbakat gitu aja Kak. Nggak ada Oke. juara 1, juara 2 gitu. Berarti memang gadis sama bujang aja ya? Iya. Yang pemenangnya. Iya. Sisanya berarti yang kategori. Ada wakilnya juga. Ada wakil. Oh, ada wakil 1, wakil 2. Enggak, wakil aja. Wakil aja. Wakil terus bujang berbakat. Runner up ya? Iya. Oke, baik. Oke, Nabila, Wahyu dan juga Agasnya kita break dulu ya. Nanti Oke, kita Kak. kembali lagi tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nak mangon doson, ngape pule, nak langgai kale. Dari kecil lanungku doson.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang di menit ke-31 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana beberado ya. Kita masih bersama dengan Bujang Gadis SMA Negeri 11 Palembang. Masih bersama Nabila, Wahyu dan juga Agas. Kita sapa kembali. Halo adik-adik. Halo. Aman semua ya? Aman. Oke, tadi kita sudah banyak nih ngebahas tentang aktivitas kalian di di sekolah ya. Dan kita hari ini juga masih akan membahas tentang ciptakan karakter positif sejak dini dengan aktif bersosialisasi. Kita ke Nabila lagi nih, Nabila. Nabila kalau boleh tahu ini cara Nabila membagi waktu dengan sekolah aktif ya, sekolah reguler dengan aktivitas kamu sebagai gadis SMA Negeri 11 ini gimana nih, Dek? Oke, kalau untuk cara membagi waktu dengan akademik dan non-akademik ini, tentunya Nabila memanfaatkan waktu malam, Kak. Malam. Ya, kalau misal siang nih ada kegiatan dari Bujang Gadis, kan kita sekolah dulu. Oke. Sekolah dulu tuh ada tugas yang dikerjain dulu sebelum kegiatan ini. Dan malam hari itu Nabila manfaatin untuk mengulang kembali pelajaran yang ada di sekolah. Oke. Jadi nggak keganggu nih, misal kita ada kegiatan di siang harinya, tapi kita malamnya itu harus belajar lagi, Kak. Oke, diulas lagi ya. Iya. Oke, agak banyak gawe Nabila berarti. Oke, ini berarti itu trik cara kamu untuk biar tetap jalan semua. Iya, memanfaatkan waktu aja. Memanfaatkan waktu yang ada. Dan untuk saat ini bagaimana nih program kerja dari BG Semanlas ini lumayan banyak atau gimana? Kalau program kerja kita sudah menjalankan 4, Kak, sekarang. 4, apa aja tuh, Dek? Yang pertama itu kami membuat literasi gitu, mengunjungi perpustakaan daerah, Oke. terus membuat video memperingati Hari Literasi kemarin, Oh, Hari, iya. Hari Literasi Dunia. Ah. Program kerja yang kedua itu kami membuat mading, Kak, membuat mading memperingati Hari Batik. Oke. Terus selanjutnya ada program yang besar nih, kami membuat fashion show di sekolah. Wow. Itu memperingati Hari Guru, di mana semua siswa SMA Negeri 11 itu menggunakan pakaian adat. Pakaian adat terus di fashion show kan di Oke, ditampilin ya. di lapangan. Iya, betul. Catwalk gitu. Iya, catwalk. Oke. Itu program ketiga. Ya, program ketiga. Ramadan Terus kemarin sempat ada program juga? Apakah? Ramadan? Ya, Ramadan kemarin kami bagi-bagi takjil. Takjil. Ya, di jalan-jalan bersama adik-adik dan yang lainnya juga. Oke, mantap dong. Ini sudah lumayan yang sudah kalian kerjakan nih selama menjabat ya. Iya. Dan itu semua ikut terlibat semua. Semuanya harus ikut terlibat, Kak. Karena kalau di Bujang Gadis Manglas ini kami menjalinkan sistem kekeluargaan gitu. Semuanya harus ikut terlibat dalam semua Oke, program kerja. benar, kekompakan dan solidaritas yang tinggi ya. Itulah yang akan membentuk karakter kalian untuk bersosialisasi tadi. Betul, Oke. Nah, kalau Wahyu gimana Wahyu? Wahyu berarti terlibat juga nih di program-program kerja tadi. Ya, terlibat. Apa nih perasaan Wahyu bisa ikut bergabung dengan program-program yang sudah dilakukan tadi? Ya, senang sih soalnya kan kita bisa turut membantu teman-teman sekalian untuk bisa menyukseskan acara tersebut gitu. Oke. Iya, berarti memang kamu juga banyak belajar ya? Iya. Banyak belajar tentang saling menghargai, terus juga membagi waktu juga. Nah, kalau ngomong-ngomong membagi waktu, gimana nih cara Wahyu membagi waktu seperti Nabila tadi? Membagi waktu antara akademik sama non-akademik. Oke, mungkin itu ada skala prioritas ya, Kak. Jadi misalnya penting, mendesak, penting tidak mendesak gitu. Jadi Oke. misalnya penting Urgent mendesak, ya? ya penting urgent gitu. Itu misalnya kayak ulangan semester itu kan nggak bisa di skip gitu. Jadi otomatis kalau misalnya ada kegiatan duty nih misalnya, itu kita disuruh dispen itu otomatis Wahyu tidak bisa untuk mengikutinya. Namun kalau misalnya penting tapi tidak terlalu mendesak seperti ulangan harian atau misalnya pelajaran biasa gitu, nah itu Wahyu bisa mengikuti dispen dan lalu keesokan harinya baru bisa mengikuti susulan gitu, Kak. Oke, tapi kalau ujian nasional ya penting ya. Ya. Soalnya itu sudah berhubungan dengan nilai. Nilai kenaikan kelas, nilai kelulusan. Nah, itu juga bakal menjadi track record juga untuk Wahyu. Nah, kalau Agas gimana nih, Gas? Agas berarti ikut terlibat juga di program-program kerja tadi. Yang paling berkesan nih apa nih, Gas? Ada yang kamu ingat nggak? Ada. Apa? Yang mana? Program kerja yang paling berkesan itu ada satu event namanya Samudra, seperti yang kata Nabila tadi. Oh, Samudra. Samudra. Singkatan ya? Iya. Iya. Itu apa? Sambut Budaya Nusantara. Oh, Sambut Budaya Itu yang Nusantara. kata Nabila. Gimana tuh yang berkesan versi Agas sendiri? Ya, Agas di sana kan alhamdulillah dipilih sama teman-teman Agas buat menjadi ketua pelaksananya itu. Oh, ketupelnya. Oke, gimana? Nah,
jadi tentunya Agas dibantu ke teman-teman Agas ini buatlah acara ini biar semeriah mungkin, mulai dari menghadap ke sekolah gitu untuk minta dana kan, terus mencari sponsor, menyiapkan acara, pokoknya semuanya itu Agas gitu yang menanggung jawabin semuanya. Dan Itu tentunya pengalaman pertama Agas? Pengalaman pertama ya menjadi kalau- seorang pemimpin itu? kalau menjadi pemimpin Agas udah ada Kak, udah dari Oh, sudah pernah SMP. juga. Oke. Dulu apa, ketua OSIS? Ya, ketua OSIS. Wih, di SMP. mantap. Jadi bukan hal yang baru lah bagi Agas ya, tapi mungkin agak sedikit berbeda saja. Iya. Jadi perbedaannya apa nih setelah menjadi ketua OSIS sama ketua pelaksana acara nih? Apa yang paling yang membedakan? Tentunya nggak terlalu berbeda banyak, tapi mulai dari jumlah gitu Kak, kuantitasnya. Kalau di OSIS itu kan ada berpuluh-puluh gitu, sedangkan Oke. kami di IBGS ini cuma 14 gitu, 14 orang. Oke. Nah, lalu kerumitan untuk membangun acara gitu. Kalau di SMP itu kan kita cuma mengandalkan dari dana dari sekolah aja, tapi kalau di SMA ini kita udah bisa buat cari-cari sponsor gitu keluar. Oke. Dan itu menjadi pengalaman pertama Agus juga sih untuk menghadap ke sponsor-sponsor gitu. Kayak, Oke. ternyata begini loh cara Bener, itu yang kamu hobi tadi terpakai tuh teknik lobby namanya. Nah, teknik lobby itu negosiasi. Itu kepake semua nih kalau misalkan Agas memang suka public speaking. Jadi memang di situ saat yang tepat untuk Agas mengimplementasikan yang kamu suka tadi. Nah, jadi kalau misalkan ACC berarti good, berarti bagus, berarti teknik public speaking kamu menghadap orang. Oke, baik. Nah, jadi kalian ini sudah punya itu semua ya, program masing-masing semua. Terus juga si Agas juga pernah menjadi ketua pelaksana program ya. Oke, luar biasa loh. Nah, mungkin Kak Pilih mau tanya dari sisi apa ya, teman-teman nih, teman-teman kalian di lingkungan sekolah, siswa-siswa yang lain. Nah, bagaimana nih? Kira-kira ada perbedaankah setelah kalian menjadi Bujang Gadis Manlas ini? Ada perbedaan yang kayak misalkan mencolok nggak? Misalkan mereka kayak dengan kalian kayak ada batasan. Oh, sekarang Nabila sudah jadi gadis nih, jadi kayak mereka agak rasa sedikit minder. Ada nggak Nabila pernah merasakan kayak gitu? Kalau untuk teman-teman sendiri sih nggak ada Kak, kalau Nggak ada. minder gitu. Soalnya mereka mandang Nabila tuh, oh berarti Nabila sudah jadi gadis nih. Itu menjadi pembelajaran bagi mereka gitu. Oke. Terus mereka sering sharing-sharing gimana sih Nab biar bisa public speaking gitu Oke. katanya. Oh, jadi role modelnya kamu Iya. ya? Oke, Jadi nggak mantap. jadi daya saing mereka gitu Kak. gitu. Kan ada juga kan mungkin yang lain yang berpikiran, aduh kayaknya nggak enak deh berteman sama Nabila, dia sudah jadi gini, sudah mencapai ini segala macam. Oh, berarti semuanya support ya? Ya, alhamdulillah semuanya support. Oke. Nah, kalau Wahyu gimana nih Wahyu? Perbedaan teman-teman setelah kamu menjadi bujang lingkungan ini? Ya, perbedaannya sih lumayan sih Kak, karena waktu itu saya sebelumnya tidak terlalu mencolok nih waktu kelas 10. Tapi Iya. saat Wahyu mengikuti Bujang Gadis ini, nah jadi teman-teman tuh mulai kayak banyak yang mendekat gitu Kak. Yang banyak notice ya? Banyak yang notice. Terus juga Wahyu waktu itu kan talent show-nya pertunjukan bakat nih. Wahyu waktu itu nunjukin bakat speech bahasa Inggris. Voice, Nah, mantap. jadi teman-teman tuh baru nyadar nih, oh ternyata Wahyu nih pinter juga bahasa Inggris. Jadi kayak setiap pelajaran bahasa Inggris itu mereka tuh kayak ini loh, nanya ke Wahyu gitu. Iya, ngajarin, minta ngedekat ajarin. sama Wahyu ya. Iya. Oke, berarti memang ada berarti ya perbedaan. Nah, berarti kalau dari Wahyu memang dirasakan ya. Iya. Oke, jadi mereka agak menotis kamu setelah kamu sudah menjadi bujang Semanlas ini ya. Iya, lebih menotis ke Wahyu. Oke, jadi agak lumayan famous lagi. Follower gimana follower nambah? Alhamdulillah. Nambah mungkin ya. Oke. Nah, kalau Agas gimana nih, Gas? Perbedaan teman-teman setelah kamu menjadi salah satu bujang di Semanlas ini. Paling kalau untuk batasan itu nggak ada. Mereka tetap berteman, malah mereka support gitu. Tapi karena Agas sekarang itu udah jadi bujang gitu, jadi role model gitu kan. Jadi mereka jadi panutan juga ya. Jadi Agas itu harus mencontoh yang baik gitu. Kalau mencontoh yang nggak baik, kamu ini bujang padahal kok kayak gini. Iya, bener. Jadi kayak ada amanah tersendiri dan juga beban moral lah ya untuk kalian ya. Jadi memang segala sesuatunya kalian bersikap pun ya harus sesuai
dengan apa yang mereka lihat, karena ya kalian role modelnya kan dari SMA Negeri 11 itu, kalian duta budayanya, duta sekolahnya, duta pelajar kan, banyak sekali amanah yang kalian emban. Tapi kan dengan begini karakter kalian terbentuk, dan juga dengan begini juga kalian juga sudah siap nantinya untuk bersaing di yang lebih besar lagi kalau misalkan masih ada kesempatan ikut di dunia pageant lagi. Oke, nah kalau Agas gimana nih guys? Ada juga keinginan ingin ikut di pageant luar misalkan setelah dari SMA Negeri 11 ini? Insya Allah kalau ada kesempatan Agas bakal ikut sih kak. Nah, itu tentu soalnya Agas itu perlu pengalaman yang lebih banyak lagi gitu. Oke, nah kalau goal Agas ini mau ikut yang mana nih? Banyak di pageant-pageant di Palembang atau di provinsi? Kalau sekarang sih Agas kayaknya belum nemu gitu kak. Belum Pageant terlalu sesuai, karena makin banyaknya tadi gitu. Jadi Agas pengen ikutin semua, tapi takutnya nanti kalau terlalu banyak kan nggak bisa bagi waktu gitu. bener, pusing juga sendiri kamu nanti. Jadi harus fokus pada satu dulu. Iya. Oke. Agas itu mau temuin yang satu tapi memang benar-benar passion Agas gitu. Benar. Nah, kita ngomongin apa namanya? Kalian kelas berapa nih? Kelas 11. Oh, kelas 11. Berarti nanti kelas 12 ya, tahun depan atau tahun ini? Tahun depan ya? Tahun ini. Tahun ini kelas 12? Iya. Wih, udah mau tamat dong. Berarti tahun depan udah lulusan ya? Iya, Kak. Oke, sudah ada planning kah semua? Pengen kemana gitu setelah lulus? Kalau Nabila pengen kemana Nabila rencananya? Kalau rencananya tuh mau ke Unsri, Kak. Oh, ke Unsri. Ambil kesehatan. Ambil kesehatan. Iya. Memang seneng kesehatan atau gimana nih? Bisa Iya. tertarik? Emang seneng kesehatan dan juga emang diimpikan dari dulu, Kak, mau ke bidang kesehatan gitu. Oke, jadi fokusnya mau kemana nih? Perawat atau apa? Kalau fokusnya tuh Dokter? mau ke kesehatan masyarakat sih, Kak. Oh, SKM. Iya. Oke, amin, mudah-mudahan ya. Ini sekolahnya jurusan IPA. Kalau sekarang sih nggak ada IPA IPS Oh, lagi, nggak Kak. ada Kalau lagi di ya? sekolah itu kan kurikulum merdeka nih, Kak. Oh iya, ya ampun, kudet sekali Kak Pilih ya. Jadi kalian kurikulum gimana nih sekolahnya? Reguler, semua mata pelajaran, semua ya? Kalau sistem kurikulum merdeka sekarang ini ada kayak P1, P2 gitu, Kak. Kalau misalnya P1 itu sama kayak jurusan Nabila itu mempelajari mata pelajaran IPA semua. Oh gitu. IPA, oke, berarti relate lah ya. Kalau ke kesehatan, oke. Nah kalau Wahyu gimana ya Wahyu? Wahyu ada planning kemana setelah lulus nanti? Oke, kalau Wahyu sih Wahyu planning ke Unsri. Unsri juga. Tepatnya di bidang ilmu hukum nggak? Hukum. Ya, karena Wahyu sendiri sekarang mengikuti kelas P3 gitu. P3 tuh lebih ke IPS murni gitu kan. Oke. Jadi nyambung gitu untuk ke hukum gitu. Oke, relate ya. Relate. Oke, jadi kamu ada rencana pengen dihukum ya? Iya, Pengen menjadi siapa nih? Kayak Pak Jaksa ya? Apa hakim? hakim nggak? Hakim, wis. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Kalau ini si Agas gimana Gas? Jangan-jangan mau jadi pengacara nih Gas? Gimana Gas? Kalau Agas ada rencana nanti mau ngambil jurusan teknik kak, Oh teknik. Teknik apa? pertambangan. Pertambangan. Wih, masya Allah, keren-keren. Tapi kalau misalkan ada opsi lain, Agas gak pilih saranin komunikasi juga boleh. Itu kan kamu suka public speaking ya? Oke, itu juga sangat membantu sekali. Belajar broadcast, jurnalis, belajar berhubungan dengan komunikasi. Nah itu juga oke. Kalau misalkan nanti teknik, pokoknya di mana rezekinya ya. Tapi komunikasi juga bisa dijadiin salah satu opsi. Oke, nih banyak sekali nih kita ngobrol ya. Luar biasa nih kalian bertiga ini memang betul-betul sudah sedini mungkin memikirkan segala sesuatunya. Oke, baik. Nah, kita ke program kerja lagi kali ya. Program kerja yang sudah kalian lakukan. Ini per kapan kalian berakhir? Kami udah mau berakhir sih, Kak. Udah mau Bulan berakhir. Juli ini, karena kami sudah oprek. Oh, oprek. Iya, sudah menemukan finalis calon-calon. Oke, berarti bisa sekalian promo ya? Iya, betul sekali. Bisa sekalian promo juga nih untuk Bujang Gadis, terkhusus siswa aktif. Kelas berapa ini yang bisa ikut? Kelas 10 dan kelas 11. Persyaratannya? Kalau persyaratannya itu siswa aktif kelas 10 dan kelas 11. Terus juga
nggak ada persyaratan khusus sih Kak. Semua siswa kelas 10 dan kelas 11 di SMA 11. Di SMA 11 ya pasti ya, nggak boleh dari Iya, SMA lain. betul. Karena namanya aja BG Semanlas. Oke, nah kita flashback lagi aja ke proses karantina biar yang lagi denger adik-adik yang mau ikut ya bisa sekalian belajar juga nih. Nah kalau Nabila kemarin proses karantina yang dilakukan waktu sebelum menjadi gadis Semanlas ini apa aja nih tahapannya? Pertama. Kalau proses karantina tuh setelah kita melalui tahapan tes-tes nih, setelah itu kita karantina selama beberapa bulan nih Kak. Lama dong. Iya, beberapa bulan karantina. Terus karantinanya tuh enggak terlalu fokus gimana gitu kan. Dia tuh asik Kak, karantinanya tuh asik, seru dan lebih banyak belajar gimana fashion dan pageant kan kalau di sekolah gitu. Diajarin gimana kita public speaking, catwalk dan banyak persiapan lainnya yang menuju untuk grand final. Grand final. Berarti memang betul-betul matang ya. Oke, adakah mengundang dari pembicara dari luar kah kemarin waktu ada proses itu juga ya? Ada kayak apa namanya public speaking ya, kelas public speaking ada? Iya. Mengundang dari luar juga kah? Kalau kelas public speaking kemarin kami ini ke Global English ini. Iya, kami belajarnya di sana Kak. Oke, jadi gimana nih perasaan Nabila setelah mengikuti proses karantina itu, apa aja yang dipelajari? Kalau selama proses karantina itu tentunya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang masih bisa diterapkan sekarang sampai sekarang dan masih bisa untuk kita tularkan ke semua orang. Hasil karantina kemarin salah satunya itu bisa catwalk dan bisa untuk mencontohkan bagaimana misal ada orang yang gimana sih cara catwalk yang baik dan benar itu bisa dipelajarin gitu Kak. Jadi kan bermanfaat untuk orang-orang banyak. Benar. Dan Nabila masih ingat itu sampai sekarang ya? Iya, tentunya masih ingat itu Kak. Oke, itu juga menjadi modal juga untuk Nabila ya. Nah, kalau Wahyu gimana nih Wahyu proses apa namanya karantina dari awal sampai kamu sampai di titik menjadi bujang lingkungan Semanlas ini? Gimana nih proses awalnya nih? Awalnya Dari karantina. dari karantina. Jadi pas awal karantina itu tentunya kita belajar tentang cara duduk, cara catwalk, Oke, public manner speaking, ya. ya pokoknya yang basic-basic lah. Basic-basic dari bujang gadis itu. Dan kebanyakan sih ke ini apa tes public speaking dan catwalk gitu kan. Kayak public speaking misalnya itu pengembangan kata, debat dan lain-lain kan. Oh, ada debat juga? Iya. Oke. Terus. Jadi menurut Wahyu itu dapat melatih public speaking kita gitu kan. Jadi kayak misalnya Wahyu ini sebelumnya memang orangnya agak introvert gitu kan, tapi setelah masuk bujang gadis itu kayak lebih lebih banyak aja relasi ya gitu, karena skill public speaking tadi Kak, dan juga banyak relasi gitu kan. Tapi sebenarnya Wahyu juga dari sini kelihatan juga ya sebenarnya introvert ya. Tapi dia mencoba keluar dari zona itu. Bagus selalu berusaha. Yeah. Baik. Nah, kalau Agas gimana nih, guys? Proses awal waktu karantina atau dari pendaftaran deh. Dari kamu pendaftaran sampai kamu menjadi bujang berbakat ini. Awalnya itu Agas itu kan lihat nih di IG Semanlas gitu. Di IG Semanlas ada open recruitment next generation ikatan bujang gadis Semanlas. Agas itu kan emang udah ada rencana nih buat mau join jadi bujang gitu. Nah, akhirnya Agas siapin semua berkas gitu, mulai dari surat pernyataan, pas foto, formulir dan lain sebagainya. Setelah itu Agas kasih, pokoknya lalu ada piagam-piagam gitu disuruh kasih, Agas fotokopiin, Agas kasih semua. Nah, lalu setelah itu ada pertama itu tes tertulis. Tes tertulis Agas pokoknya udah belajar lah. Prepare lah ya. Iya udah prepare sebelumnya. Akhirnya alhamdulillah Agas pede gitu dengan tes tertulis Agas, soalnya apa yang Agas pelajarin itu masuk semua. Wih, mantap. Nah, lalu ada tes wawancara gitu, wawancara pertama. Agas pokoknya udah cari-cari juga gitu di TikTok tips and triknya, di YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana sih wawancara itu? Teknik wawancara ya. Apalagi Agas udah punya basic tadi kan di SMP, jadi udah nggak terlalu susah lagi gitu. Benar. Oke. Pedein aja pokoknya. Berarti memang semuanya yang kamu pelajari alhamdulillah terpakai semua ya. Terpakai semua. Oke, baik. Nah, kita ke ini lagi deh. Ke lingkungan sekolah lagi kali ya.
guru-guru kali. Nah, guru-guru gimana nih support dari guru-guru SMA Negeri 11 dengan adanya Bujang Gadis Semanlas ini? Support kah atau gimana? Kalau untuk guru-guru itu tentunya support ya Kak, karena Bujang Gadis Manlas ini kan bukan bekerja di dalam lingkup sekolah aja, bisa keluar Keluar dan juga. bisa juga membawa nama baik sekolah gitu Kak dalam Ikatan Bujang Gadis Manlas ini. Iya betul. Jadi ada citra yang kalian bangun untuk SMA Negeri 11 ini kan. Jadi nggak melulu tentang pribadi kalian aja, Iya, tapi memang membawa nama sekolah juga, nama lembaga. Oke, baik. Wih, keren sekali nih. Mungkin ini pesan kali ya, pesan atau tips untuk teman-teman siswa-siswi yang ada di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang yang pengen juga nih seperti kalian, tapi masih berada di zona yang nggak nyaman, di zona nyaman tadi, nggak mau untuk mengeksplor kemampuan. Terkadang kemampuan itu bisa datang kalau misalkan kita tampil dengan berani. Jadi nggak harus menunggu kita misalkan harus berani dulu, yang penting dicoba dulu kan. Iya, betul. Yang penting dicoba dulu. Nah, jadi bagaimana nih pesan dari kalian supaya siswa-siswi yang mungkin pasif menjadi mereka yang peduli dan juga aktif untuk mengikuti sosialisasi ataupun organisasi-organisasi di luar sana, gimana nih? Kalau dari Nabila gimana? Oke, kalau dari Nabila itu tentunya kita harus percaya diri dulu. Kalau kita nggak percaya diri, bagaimana kita mau keluar dari zona nyaman itu kan Kak? Betul. Dan juga tentunya kita memiliki banyak pergaulan yang mendukung kita, bagaimana kita bisa berkembang dan juga dapat menjadikan diri kita itu lebih baik dari yang sekarang gitu. Oke. Terus juga kalau pesan untuk teman-teman semua biar nggak kagok kalau mau ngikuti organisasi gitu, kita cari tahu dulu apa sisi baiknya organisasi tersebut dan bagaimana cara kita biar bisa menyatu dalam organisasi itu Kak. Wih, mantap, benar-benar. Jadi dicari tahu dulu, di riset dulu ya. Iya. Oke, benar. Bagaimana organisasi itu berjalan, terus juga benefit yang akan kita dapatkan jika kita bergabung dengan organisasi itu. Benar-benar setuju Nabila. Kalau Wahyu gimana nih Wahyu? Oke, apa tadi Kak? tips dan pesan untuk para siswa-siswi yang belum berani untuk mengeksplor kemampuan dengan mengikuti semacam organisasi seperti kalian ini. Oke, jadi tipsnya tuh banyak-banyak sih ini cari tahu tutorial itu karena kan saat ini kan lagi di era digital gitu Kak. Jadi di YouTube, di TikTok itu banyak banget untuk tutorial cara-cara mengikuti organisasi atau sosialisasi gitu Kak. Contohnya seperti YouTube itu, walaupun saat itu contohnya nih saya untuk wawancara misalnya, kan itu bisa cari di YouTube itu, walaupun yang munculnya ini tips wawancara kerja gitu, bukan organisasi. Jadi kamu pernah nonton juga itu? Iya. Jadi sekalian ya, sekalian nyengok ya. Oke, jadi niatnya mau organisasi, malah tips wawancara kerja, nggak apa-apa. Oke, jadi kamu melakukan itu? Iya. Sebelum mengikuti segala macam ya? Iya, dan juga kita juga harus tahu nih dampak dari organisasi itu apa gitu. Kayak misalnya membangun empati gitu atau public speaking kita gitu. Nah, itu juga bisa mendorong niat kita gitu Kak, untuk lebih niat gitu untuk mengikuti organisasi tersebut. Jadi lebih apa lagi? Gue harus ikut nih, menambah semangat ya. Iya. Oke. Kalau Agas gimana Gas? Tentunya cara kita untuk keluar dari zona nyaman itu yang pertama kita itu harus niat terlebih dahulu Kak. Kita itu ada niat untuk berubah gitu. Misalnya seperti Wahyu nih yang udah introvert gitu, dia bisa keluar dari zona nyamannya karena memang dia ada niat gitu untuk keluar. Benar. Aku harus keluar walaupun itu sulit, aku harus keluar terlebih dahulu biar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, setelah itu kita harus ikhtiar juga, tentunya usaha ya, usaha gitu. Sudah niat kita ikhtiar, kita usaha. Nah, ikhtiar itu harus dibarengi dengan tawakal tadi. Kita itu juga harus tawakal kepada Allah atau yang berbeda keyakinan kepada Tuhannya yang masing-masing. Betul. Nah, pokoknya kalau udah ada niat, udah ada ikhtiar, udah ada tawakal, insya Allah pasti bakal lulus gitu. Membuahkan hasil ya. Iya, kalaupun gagal itu jangan kita jadikan bukan gagal itu tuh hanya keberhasilan yang tertunda. Gitu. Jadi mungkin ada rencana-rencana lain yang lebih baik untuk kita gitu. Kalau kita gagal di sini, mungkin
ada di sini loh kamu tuh cocoknya, kamu tuh nggak cocok di sini sebenarnya. Gitu. Jadi memang ya ibaratnya kan kita sebagai manusia ini kan cuma menjalankan rencana kita, tapi selebihnya Tuhan semua yang menentukan. Tapi betul, setuju kata Agus tadi. Jadi kita harus segala sesuatunya kalau kita mau melakukan apapun jangan lupa libatkan orang tua, doa orang tua dan juga Tuhan ya. Tuhan, dan berusaha semaksimal mungkin. Pasti hasilnya akan insya Allah nyata ya. Oke, nah nggak terasa nih, aduh sudah berakhir nih percakapan kita, sudah 60 menit, sudah mau mendekati jam 10 pagi. Pokoknya mudah-mudahan SMA Negeri 11, terkhusus Bujang Gadis SMA Negeri 11 ya, Iya. akan selalu sukses, selalu jaya, bisa mencetak siswa-siswi yang makin keren, makin pinter, makin berprestasi, dan juga kalian juga makin sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapin terima kasih untuk Nabila, Wahyu, dan juga Agas. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita ajak kembali ngobrol-ngobrol di lain topik atau mungkin di lain program ya. Oke. Sobat Budaya di mana berada, tidak terasa kebersamaan kita juga harus berakhir di menit ke 56 lepas dari jam 9 paginya. Kami berempat pamit undur diri dari obrolan komunitas mewakili SMA Negeri 11 dan Bujang Gadis SMA Negeri 11 Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di padang minggu ugan ulu badannya, tepi ayah ugan para utan rimba.